Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaat-jemaat yang berbahagia, dalam hadis lain diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari kaum Bani Israel, yaitu orang supak atau orang yang belang-belang kulitnya, kemudian orang botak dan orang buta. Allah hendak menguji mereka itu, kemudian mengutus seorang malaikat kepada mereka. Ia mendatangi orang supak lalu berkata, keadaan yang bagaimanakah yang amat tercinta bagimu? Orang yang belang berkata, warna yang baik dan kulit yang bagus. Juga lenyaplah kiranya penyakit yang menyebabkan orang-orang itu jijik kepada saya. Malaikat itu lalu mengusapnya dan lenyaplah kotoran-kotoran dari tubuhnya. Dan Allah mengaruniai warna yang baik dalam kulitnya. Malaikat itu berkata, harta macam apa yang amat tercinta bagimu? Orang itu menjawab, unta. Atau di dalam riwayat lain dikatakan lembu. Lalu ia dikasihkan lembu yang sudah bunting atau sudah hampir melahirkan. Kemudian malaikat berkata, semoga Allah memberi keberkahan untukmu dalam unta ini. Malaikat itu kemudian mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang botak kepalanya atau kena penyakit di dalam kepala. Kemudian berkata kepada orang itu, keadaan yang bagaimanakah yang amat tercinta bagimu? Orang botak berkata, rambut yang bagus dan lenyaplah kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang merasa jijik padaku. Malaikat itu lalu mengusapnya dan lenyaplah kebotakannya dari kepala itu. Lalu ia dikaruniai rambut yang bagus. Malaikat pun berkata, harta yang mana yang paling engkau cintai? Kemudian orang kedua itu bilang, lembu. Kemudian dikasihlah dia lembu. Dan malaikat mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dalam lembu ini. Kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Ditanyalah orang buta itu keadaan yang bagaimana yang amat kau cintai. Orang buta menjawab, yaitu hendaknya Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat semua orang. Malaikat itu pun lalu mengusap matanya dan mengembalikannya lagi kepada penglihatan yang normal. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang kau cintai? Orang ketiga bilang, kambing. Ia pun dikaruniai kambing yang sudah hampir beranak. Kemudian dari apa saja yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tadi, ada yang dikasih unta, dikasih lembu, kemudian dikasih kambing, itu beranak dan beranak hingga banyaknya menyerupai lembah ketika digembalakan. Jadi saking banyaknya hartanya itu berkembang hingga pada suatu saat malaikat ingin menguji. Malaikat datang lagi kepada orang-orang yang telah diberi karunia Allah tadi dengan posisi di mana orang tadi menderita. Jadi malaikat menyamar sebagaimana orang itu pada awalnya. Ketika malaikat itu mendatangi orang yang asalnya supak atau asalnya punya penyakit belang, malaikat itu menyamar seperti orang yang kena penyakit belang. Kemudian malaikat itu berkata, saya adalah orang miskin, sudah terputus semua sebab-sebab untuk memperoleh rezeki bagiku dalam bepergian ini. Maka tidak ada yang dapat menyampaikan maksudku pada hari ini kecuali Allah. Kemudian dengan pertolonganmu, saya meminta padamu atas nama Allah yang telah mengaruniakan padamu warna yang baik dan kulit yang bagus,
dan harta pula yang banyak, sudi kiranya engkau menyampaikan maksudku dalam bepergianku ini, untuk sekedar menjadi bekal perjalananku. Tapi apa kata orang supak atau kata orang yang kulitnya belang? Beliau menjawab seperti ini. Keperluan-keperluanku masih banyak sekali. Jadi orang supak tadi tidak memberikannya dengan alasan, maaf, kebutuhannya masih banyak. Seperti itu. Kemudian malaikat berkata lagi, sepertinya saya mengenal Anda. Bukankah engkau dahulu orang yang berpenyakit belang dan dijidiki semua orang? Bukankah engkau dulu orang fakir, kemudian Allah mengaruniakan harta padamu? Orang supak ini masih membantah, orang yang punya penyakit ini masih membantah lagi. Tidak, semua harta ini saya mewarisi dari nenek moyangku, dan mereka pun dari nenek moyangnya pula. Malaikat itu pun kemudian berkata, jikalau engkau berdusta dari apa yang kau sampaikan, bahwa apa saja yang kau miliki dari harta-harta itu adalah harta warisan, maka Allah akan menjadikan engkau kembali seperti keadaanmu semula. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, orang yang botak, orang yang punya penyakit di kepalanya. Sama, malaikat mengatakan bahwa saya membutuhkan sesuatu untuk menjadi bekal perjalanan saya sampai pada tujuan. Orang yang kedua menjawab juga yang sama, bahwa maaf, kebutuhan saya masih banyak dan kami tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan. Kemudian malaikat pun berdoa seperti doa yang disampaikan kepada orang yang pertama. Jika engkau berbohong dengan apa yang kau sampaikan, maka semoga Allah mengembalikannya kepada keadaanmu seperti semula. Kemudian malaikat datang lagi kepada orang yang ketiga, orang yang buta. Kemudian menyampaikan seperti yang disampaikan pada orang-orang sebelumnya. Tapi apa jawaban orang buta itu? Orang buta itu menjawab, saya dahulu pernah menjadi orang buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan padaku. Maka oleh sebab itu ambillah mana saja yang engkau inginkan dan tinggalkanlah mana saja yang engkau inginkan. Demi Allah, saya tidak akan membuat kesukaran padamu karena tidak meluluskan permintaanmu pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 orang tadi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 1 orang yang punya derajat ihsan, yang merasa bahwa semuanya adalah dari Allah. Kalaupun engkau mengambilnya, semoga Allah meridhoi saya. Malaikat itu kemudian berkata, tahanlah hartamu. Artinya malaikat tidak jadi mengambil hartanya. Sebab sebenarnya engkau semua itu telah diuji. Kemudian Allah telah meridhoi dirimu dan memurkai 2 orang sahabatnya yang sebelumnya, yaitu orang supak dan orang yang buta, orang yang botak. Dalam riwayat Imam Bukhari kata-kata la juga yang artinya aku tidak akan membuat kesukaran padamu diganti dengan la ahmaduka yang artinya aku tidak memujimu. Atau sekiranya hartaku tidak ada yang ikut tinggalkan karena engkau membutuhkannya. Jadi orang yang ketiga itu, orang buta itu sudah merelakan semua hartanya. Kalaupun mau diambil, ambil saja sesuai dengan kebutuhanmu. Kalaupun nggak kau sisakan untukku, tidak apa-apa. Sampai sebegitunya. Semoga dari hadis yang saya sampaikan ini menjadikan kita, jika dikaruniai karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada orang-orang yang meminta, orang-orang yang menderita seperti kita pada saat-saat sebelum mempunyai karunia, kita tidak lupa dan kita tetap memberikan sesuai dengan keinginannya. Karena barangkali kita juga akan diuji seperti orang-orang ini, dan orang-orang yang meminta itu adalah malaikat-malaikat yang akan menguji kita. Marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kita sifat ihsan, sehingga apa saja yang diberikan kepada kita mendapat ridha Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa anikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.